71 kepala daerah yang mengikuti pesta demokrasi secara serentak di seluruh Indonesia. Sumatera Selatan salah satunya. Ada 7 kabupaten kota yang mengikuti pilkada serentak. Salah satunya Kabupaten Muara Enim. Hasil pesta demokrasi tersebut melahirkan putra-putra terbaik di bumi Serasan Kundang. Melahirkan 2 pemimpin untuk memimpin menahkodai Kabupaten Muara Enim. Seiring perjalanan waktu, masalah hukum mampir menerpa Kabupaten Muara Enim. Sehingga diambil kebijakan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan pada wakil bupatinya. Tidak lama berselang, wakil bupatinya pun tersandung permasalahan yang serupa. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, gubernur mengambil langkah sebagai kepala daerah menunjuk pejabat bupati menggantikan kedua putra terbaik tersebut. Nasrun Umar menjadi PJ Bupati Muara Enim pertama dan dilanjutkan Kurniawan sebagai PJ Bupati Muara Enim selanjutnya. Pada tahun 2022, santer muncul nama calon-calon pemimpin kabupaten tersebut untuk membenahi Kabupaten Muara Enim menjadi kabupaten yang maju. Tentunya kita berharap ke depan kabupaten menjadi lebih baik sehingga dapat membawa kemajuan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Nah, ngobrol-ngobrol soal Muara Enim, akhir-akhir ini kita melihat ada 2 kandidat calon wakil bupati yang didorong oleh DPRD Kabupaten setempat. Salah satunya adalah tamu kita pada hari ini, Mas Ahmad Usmarwi Kafah. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik. Wih, ini agak-agak gini loh. Kita ketemu sama Mas Ahmad Usmarwi Kafah. Kita panggil Mas Marwah aja ya? Atau Mas Kafah? Mas Kafah dong. Oh, Mas Kafah dong. Oke, siap. Mas Kafah, ngobrol-ngobrol sedikit dong. Baik. Ini Mas Kafah, kenalan dulu sama masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Mas Kafah ini latar belakangnya terjun ke dunia politik seperti apa? Iya. Sebenarnya latar belakang saya terjun ke politik ini sudah dari proses yang sangat panjang. Sejak saya duduk di bangku kuliah waktu itu S1, saya sudah aktif waktu itu menjadi relawan di salah satu partai politik di mana tempat saya bernaung saat ini. Sambil saya terus belajar, tadinya niatnya itu untuk mengetahui proses politik, untuk saya kaitkan ke seni tata kelola hukum. Karena latar belakang pendidikan saya sebagai mahasiswa hukum saat itu, jadi saya ingin menggabungkan kombinasi bagaimana alam politik bekerja sama dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa hukum, baik itu internal maupun eksternal dari negeri kita Indonesia saat itu. Iya. Mas Kafah melihat politik itu seperti apa sih? Politik itu bagi saya adalah seni. Seni untuk melihatnya sendiri maupun seni untuk terlihat. Untuk melihat, maka politik itu harus kita lihat sebagai ajang wahana untuk menciptakan banyak kebaikan, banyak manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan untuk pelaku politik atau kita katakan politisi dalam hal ini, maka konteksnya mereka harus terlihat, tampak, terlihat melayani, terlihat bekerja keras untuk masyarakat, rakyat, dan terlihat untuk responsif terhadap berbagai macam aspirasi yang datang dan hadir pada perwakilan rakyat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat ataupun eksekutif yang bertugas melayani masyarakat. Iya. Jadi mulai ada ketertarikan terhadap dunia politik itu artinya sejak memasuki bangku kuliah ya? Betul. Ini sebelum kita terjun ke politik, waktu tingkat SMA itu pernah mengikuti organisasi-organisasi kesiswaan? Ya, lebih kepada OSIS, namun kalau dikatakan saat itu tumbuh jatuh hati saya terhadap politik itu ya semenjak bangku SMA. Saat itu saya melihat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik itu bisa berbuat banyak untuk siswa, dalam hal ini anak SMA. Jadi saya melihat waktu itu, wah ini salah satu profesi yang seksi, yang menarik, dan dalam tanda kutip bisa
memberikan banyak pelajaran bagi kita siswa terkhusus saya saat itu. Jadi kenapa saya mulai membaca buku, rajin menonton televisi, sampai dengan saya mulai menganalisa peristiwa-peristiwa hukum termasuk di media massa saat itu. Pada saat itu. Saat itu. Oke, pemirsa tentunya pengen kenal dong sama Mas Kafah ini. Mas Kafah, bercerita sedikit waktu itu pendidikan Mas Kafah dari mana ke mana sih waktu itu? Ah, ini cerita dulu dong sehingga masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan bisa kenal lebih dekat nih sama Mas Kafah. Ya, saya saat duduk di bangku S1 saya, undergraduate, itu di Universitas Sriwijaya. Saya ingat sekali saat itu S1 ayah saya mendorong saya untuk langsung sekolah di luar saat itu, tapi karena saat itu saya ingin dekat dengan orang tua dan ingin selalu dalam bimbingan ayah saya terutama, jadi saya memutuskan untuk tetap di Indonesia. Tetap di Indonesia. Dan ternyata benar, saya banyak mendapatkan pelajaran termasuk culture budaya kita, budaya hukum, budaya politik, sampai dengan budaya seni dan lain sebagainya yang berikutnya mempengaruhi dimensi cakrawala pikir saya dalam menapaki hidup dan karir. Selanjutnya saya melanjutkan S2 saya di bidang hukum internasional, karena tadi sebelumnya S1 itu hukum, ilmu hukum. Saya lanjutkan hukum internasional di University of Birmingham waktu itu di Inggris. Waktu itu saya pertama kali lah, artinya mengenyam tidak hanya pendidikan tapi meresapi banyak arus energi positif yang baru, budaya barat, dan juga atmosfer bekerja dan bersekolah di sana, sehingga saya bersemangat kembali untuk melanjutkan S2 saya yang kedua. Namun antara S2 saya yang pertama dan yang kedua, saya waktu itu sempat bekerja sebagai profesional lawyer di London. Jadi sempat saya merasakan bagaimana pulang pergi dari Birmingham ke London setiap hari itu, subuh hari itu, subuh pukul 5 ya kira-kira. Kalau di musim dingin itu bukannya subuh, ya, tengah malam. Tengah malam. Nah, jadi saya mendapati banyak pengalaman di sana, dan ketika bekerja saya menyadari bahwa saya memerlukan artinya further education, pendidikan berikutnya di bidang hukum energi. Oke, akhirnya Mas Kafah memutuskan pulang ke Indonesia, lalu terjun ke dunia politik. Belum, saya lanjutkan dulu yang kedua, pendidikan yang kedua. Setelah itu saya kembali. Setelah saya kembali, ya saya berkecimpung lagi di dunia politik, namun itu hanya sebentar saat itu. Saya kembali lagi untuk sekolah doktor. Nah, sekembali saya sekolah PhD yang terakhir ini, saya betul-betul mengikuti politik praktis saat itu. Itulah kenapa saat ini, dari sana sampai saat ini, saya betul-betul menjadi seorang praktisi politik. Oke. Oke, luar biasa sekali Mas Kafah. Kita akan melanjutkan obrolan kita setelah pariwara berikut ini. Tentunya pemirsa juga akan menanti seperti apa sih langkah-langkah politik yang ditempuh oleh Mas Kafah ini sehingga ikut berperan penting juga dalam suatu partai politik dan memiliki posisi yang cukup penting. Bersama saya Riza Palevi dan Mas Kafah, kita ikuti setelah pariwara berikut ini. The Great Tournaments on October. Live iNews, New Home of Badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik
menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Tetap bersama saya Rizal Palepi dan narasumber kami Mas Ahmad Usmarwih Kafah. Mas Kafah, tadi kita sudah ngobrol sedikit tentang latar belakang Mas Kafah dari sekolah hingga akhirnya Mas Kafah terjun ke dunia politik. Ini sudah sungguh luar biasa sekali. Kami sebagai masyarakat Sumatera Selatan bangga ada pemuda dari Sumatera Selatan yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri. Masya Allah. Wah, Mas Kafah, tadi dari awal kita udah ngobrol-ngobrol soal Kabupaten Muara Enim ini. Saya pengen bertanya sama Mas Kafah. Beberapa pekan terakhir nama Mas Kafah ini sudah mulai santer nih, disebut-sebut menjadi bakal calon wakil bupati. Ada 2 nama yang muncul di situ, salah satunya adalah Mas Kafah. Dan teman-teman, kita langsung mengkonfirmasi secara eksklusif bersama Mas Kafah. Kita minta pendapat sama Mas Kafah. Ini Mas Kafah melihat santernya nama Mas Kafah muncul sebagai salah satu kandidat calon wakil bupati yang diajukan tersebut. Seperti apa Mas Kafah melihatnya? Ya, saya lihat ini adalah fenomena takdir salah satunya. Kalau buat saya pribadi, saya melihat bahwa proses politik ini adalah salah satu bagian dari perjalanan sejarah hidup saya. Tidak pernah terbayangkan di pikiran saya sebelumnya bahwa saya harus turut bekerja dan berjuang dalam proses ini. Tapi yang jelas proses politik ini adalah salah satu kebutuhan yang harus diisi, mengingat secara konteks administrasi, birokrasi, dengan adanya wakil bupati definitif dan lain sebagainya sampai menjadi bupati definitif nantinya akan sangat membantu, baik dari segi birokrasi dan sekali lagi administrasi. Ya, Mas Kafah, di awal Mas Kafah udah ngobrol nih, Mas Kafah udah mengenyam pendidikan sampai ke luar negeri. Ada timbul keinginan untuk kembali lagi mengabdikan ini, bukan di ibu kota Jakarta. Sebagaimana kita tahu teman-teman bahwa saat ini Mas Kafah sedang mendapat amanat dan tugas dari partai politik yang saat ini Mas Kafah naungi adalah sebagai Deputi Bidang Hukum dan Keamanan. Betul Mas Kafah? Ya, saat ini saya sedang mendapat amanah sebagai Deputi Hukum dan Perundang-undangan di DPP Partai Demokrat, yang bagi saya ini adalah bidang yang sangat linear dengan pendidikan saya. Iya. Nah, dengan posisi tersebut, apa sih yang melatar belakangi Mas Kafah sehingga timbul keinginan, saya pengen kembali ke Sumatera Selatan dan mengabdikan diri sebagai bagian dari masyarakat di Sumatera Selatan? Ya, pertama karena faktor latar belakang batinnya, dan yang kedua adalah ekonomi kerakyatan. Saya jawab yang batinnya itu. Jadi Kabupaten Muara Enim selain bagian dari Sumatera Selatan adalah tempat di mana saya ketika masa kecil saya punya histori di situ. Ada histori. Saya sering mengunjungi keluarga saya di sana. Nenek saya, puyang saya dimakamkan di Tanah Abang di Muara Enim saat itu. Selanjutnya saya juga memiliki orang tua angkat di Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, dan banyak keluarga saya, ipar dan lain sebagainya di Semendo. Nah, itu dari segi batinnya. Dari aspek ekonomi kerakyatan, dulu ayah saya yang membidani Yayasan Kafah, namanya waktu itu, yayasan yang atas nama saya, bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Kabupaten Muara Enim, termasuk Pemda Muara Enim, untuk membina masyarakat di sana. Dan saya selalu menghabiskan waktu di hari libur seperti
Sabtu dan Minggu untuk nginep di sana. Salah satu kecamatan tuh saya ingat di Rambang, di desa Subanjeriji saat itu. Nah, di sanalah saya setiap hari menghabiskan waktu, sehingga ketika saya berbicara dalam konteks Muharram, saya kembali terkenang dengan masa-masa yang indah saat itu. Dan itulah salah satu yang melatar belakangi saya, I have to go back. Saya harus berbuat sesuatu untuk kabupaten ini. Artinya masyarakat juga dengan tangan terbuka dong harus bisa menerima apa nanti yang menjadi ide, pemikiran, dan gagasan yang disampaikan oleh Mas Kapa. Saya yakin seperti itu. Masyarakat dalam era keterbukaan seperti ini, mereka memiliki banyak pilihan. Mereka dapat mempelajari sesuatu dengan cepat, apalagi teknologi digital saat ini. Jadi saya yakin segala hal yang positif akan disambut baik, tidak hanya oleh masyarakat, tapi tokoh masyarakat di sana. I have to positively think about it. Oke. Mas Kapa melihat Kabupaten Muara Enim ini menjadikan beberapa visi ke depan dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat ekonomi kerakyatan. Perspektif Mas Kapa sendiri melihat Kabupaten Muara Enim ini seperti apa? Ya, Kabupaten Muara Enim adalah kabupaten yang sebetulnya sangat banyak mendapat keberkahan, blessings dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber daya alamnya itu adalah peluang yang sangat visible, jelas kita lihat. Di sana ada batu bara, belum lagi dalam konteks climate change ini memerlukan banyak item-item energi terbarukan atau renewable energies. Di sana juga menjadi tempat yang menjadi spot yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu pilot project di Indonesia. Belum lagi masyarakatnya yang kondusif dan banyak hal di sana yang dapat menjadi poin penting yang sebagai starting point bagi Kabupaten Muara Enim dalam hal ini dan Sumatera Selatan pada umumnya untuk take off menjadi yang terdepan di Indonesia. Untuk take off menjadi yang terdepan. Betul. Ya, bagaimana Mas Kapa bisa meyakinkan masyarakat? Mungkin pesimisme masyarakat terhadap melihat kita generasi muda, akankah mampu memimpin kabupaten dengan sumber daya alam sebesar itu? Bagaimana Mas Kapa? Saya teringat salah satu quote dari Mas Agus Yudhoyono, muda adalah kekuatan. Di sini adalah kesempatan kita, ya, anak-anak muda, kaula muda, untuk memimpin dengan semangat, menyatukan hati dan pikiran dalam berbuat yang terbaik, tidak hanya untuk masyarakat, bangsa, dan negara juga. Dalam konteks Kabupaten Muara Enim, di mana sumber daya alam menjadi komoditi utama di sana, maka diperlukan diplomasi tidak hanya lokal, tidak hanya nasional, tapi juga internasional. Saya pikir dengan semangat muda dan pengalaman saya yang pernah bertugas tidak hanya di nasional tapi juga di internasional, akan insya Allah mudah-mudahan banyak membantu Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan akan banyak membantu Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan. Iya, Mas Kapa. Nah, ini cukup menarik ini nih. Ya, ini beberapa putra daerah yang memang ingin mengabdikan dirinya kepada Kabupaten Muara Enim, menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih baik lagi, tapi tersandung tentang permasalahan korupsi. Nah, permasalahan korupsi ini seperti apa menurut pendapat Mas Kapa? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan menjawab setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan bagaimana situasi terkini. Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
the great tournaments on October. Live iNews, your home of badminton. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, bersama saya Riza Palepi dan Mas Ahmad Usmarwi Kafah. Mas Kafah, kita lanjut lagi nih. Ngobrol-ngobrol soal korupsi, sudah ada contohnya di depan mata. Generasi muda, ini menjadi salah satu tantangan. Mas Kafah melihat korupsi ini, apakah Mas Kafah dapat tidak tergiur dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu tersebutnya? Ya, bicara tentang korupsi kita ingat dengan satu istilah peribahasa, no one countries are immune from corruption, including Washington, Bombay, and certainly Indonesia. Jadi tidak ada negara yang kebal terhadap korupsi. Apakah itu Washington, Bombay di India, maupun Indonesia pastinya. Jadi dalam hal ini kita mesti cermat dan hati-hati, prudent sifatnya. Artinya segala macam hal yang bersifat administrasi maupun kebijakan harus betul-betul ditelaah dan diteliti dengan baik sebelum dieksekusi. Itu dasar utama, prinsip bagi saya untuk menjaga marwah inovasi, kreasi, dan kebersihan daripada tatanan pekerjaan atau dalam konteks pemerintahan nanti birokrasi. Iya. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal calon wakil bupati ke depan. Ini dipilih langsung oleh wakil rakyat, khususnya DPRD di Kabupaten Muara Enim. Nah, Mas Kafah, seperti apa komunikasi yang Mas Kafah lakukan terhadap teman-teman di DPRD Kabupaten Muara Enim tersebut agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan calon wakil bupati tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar? Ya, komunikasi yang saya lakukan itu dialog. Kita bicara dari hati ke hati, kita mendengar apa yang menjadi harapan mereka, dan rata-rata harapan daripada seluruh DPRD di Muara Enim itu baik sekali untuk masyarakat dan rakyatnya. Mereka ingin bagaimana rakyat diperhatikan, aspirasi rakyat dapat terserap dengan baik sehingga dapat dieksekusi dengan maksimal. Dan bagi saya itu niat yang sangat baik sekali sehingga ada chemistry, kecocokan antara kami. Dan saya yakin ini adalah modal yang baik untuk pemerintahan yang sehat, clean governance, dan pemerintahan yang kuat, kokoh. Artinya sudah terjalin komunikasi yang baik. Sudah. Bagaimana dengan partai-partai pengusung yang sudah saat ini Mas Kafah mengusung Mas Kafah sebagai calon wakil bupatinya? Ya, partai pengusung menjadi pada dasarnya motor dalam pergerakan komunikasi politik yang saya jalankan sejak bulan lalu. Dan partai-partai pengusung ini, anggotanya yang duduk di DPRD Muara Enim menjadi pembuka jalan dalam komunikasi politik yang saya lakukan. Kemarin saya berkunjung contohnya ke Muara Enim. Kita berdiskusi tentang kemiskinan, kita berdiskusi tentang angka pengangguran, kita berdiskusi tentang policy, kebijakan, dan juga pembinaan masyarakat. Dan saya lihat ini merupakan satu hal yang di luar bayangan saya, di luar ekspektasi saya. Ternyata DPRD Muara Enim adalah orang-orang yang sangat berkompeten dan orang-orang yang sangat bertanggung jawab, saya lihat, dengan rakyatnya. Apa yang sudah dimandatkan oleh masyarakat kepada beliau? Gitu ya? Ya, begitulah kira-kira. Oke, luar biasa. Mas Kafah, ini ada lagi nih. Santer juga nih. Konflik muncul, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Tenggang waktu yang cukup singkat. Tinggal beberapa belas bulan lagi. Ya, Mas Kafah itu menilainya seperti apa ini, Mas? Dengan tentang waktu yang cukup singkat ini. Ya, better to do something than do nothing. Itu prinsip saya, lebih baik melakukan sesuatu walaupun waktunya singkat. Berbuat yang terbaik pada dasarnya. Dan ini menjadi filosofi hidup saya. Ketika saya melihat peluang untuk mengabdi di Kabupaten Muara Enim, ini hal yang paling saya analisa yang pertama kali adalah mekanisme hukumnya dan juga apa yang bisa saya perbuat untuk rakyat di sana. Ternyata banyak sekali di dalam waktu 1 tahun ini. 1 tahun ke depan, saya ulangi. Artinya saya harus melakukan apa yang bisa saya lakukan. Melakukan yang terbaik dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Melakukan yang terbaik, tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Luar biasa sekali ini pemirsa. Nah, satu lagi nih Mas Kafah.
harapan Mas Kapa sebagai mungkin calon wakil bupati yang ke depan akan mengemban amanah yang dipercayakan oleh masyarakat. Ini harapan Mas Kapa kepada selaku pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Muara Enim, baik di kabupaten maupun tingkatan provinsi, itu seperti apa, Mas? Ya, yang jelas saya ingat salah satu peribahasa filosofi orang Amerika Serikat, yaitu if you want to test a man character, give him power, katanya. Kalau Anda ingin melihat karakter sejati seseorang, berikan dia power. Dan saya yakin para pemangku kepentingan di Kabupaten Muara Enim saat ini, mulai dari PJ Bupati dan lain sebagainya, mereka pasti akan melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, termasuk amanah yang diamanatkan kepada mereka. Seperti misalkan, sebagai contoh, memfasilitasi pemilihan wakil Bupati Muara Enim. Saya sangat percaya sampai saat ini PJ Bupati bekerja dengan baik dan akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepadanya. Saya kira itu harapan saya, dan juga kepada masyarakat Muara Enim. Kepada masyarakat, saya juga berharap mereka bisa menerima saya, karena saya betul-betul ingin kembali ke kampung, bekerja sama dengan mereka, duduk bersama, dan mari kita menghabiskan waktu yang berkualitas untuk sama-sama menghadapi tantangan ke depan, untuk masa depan yang baik dan terdepan. Untuk masa depan yang terbaik dan terdepan. Betul. Mas Kapa, satu lagi Mas Kapa. Apabila Mas Kapa dipercaya sebagai bupati, wakil bupati Muara Enim, seperti apa yang akan Mas Kapa lakukan untuk kabupaten tercinta tersebut? Banyak hal, tapi yang jelas saya akan do the best, melakukan yang terbaik sepenuh hati saya. Saya akan bekerja dengan keras, apa-apa yang menjadi pengalaman saya di luar negeri maupun di ibu kota, hal positifnya akan saya bawa ke Muara Enim. Etos kerja, semangat kerja, inovasi, semangat kreasi, dan lain sebagainya akan saya terapkan di sana. Dan juga saya juga pastinya akan juga beradaptasi dengan cara kerja lokal, sembari saya juga akan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, melanjutkan apa yang sudah baik. Saya kira melanjutkan apa yang sudah baik. Luar biasa sekali. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari sinergi dan peran serta dari legislatif, eksekutif di Kabupaten Muara Enim dan tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya juga doa dan peran serta dari masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Muara Enim, yang mendoakan agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan wakil bupati Kabupaten Muara Enim dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Bersama saya Riza Palepi dan Mas Ahmad Usmawi Kapa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Terima kasih Mas Kapa. Terima kasih Mas Reza. News Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anggota DPRD Palembang dituntut 7 bulan penjara. Dua tersangka korupsi renovasi hotel ditahan Kejari Palembang.
Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Yohan Nuzmir, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan berita utama, saudara, seorang anggota DPRD Kota Palembang yang terlibat penganiayaan terhadap seorang wanita di SPBU beberapa waktu lalu menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Terdakwa dituntut 7 bulan penjara atas perbuatannya tersebut. Sidang kasus penganiayaan terhadap seorang wanita di sebuah SPBU Demang dengan terdakwa anggota DPRD Kota Palembang Syukrizan ini digelar di Pengadilan Negeri Palembang Selasa kemarin. Sidang digelar secara online, hanya dihadiri penasihat bantuan hukum terdakwa, sementara terdakwa dan korban dihadirkan secara daring. Dalam nota tuntutan, Jaksa Ursula Dewi menyatakan terdakwa Syukrizan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 352 ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dituntut 7 bulan penjara dan dikurangi masa tahanan. Usai mendengarkan tuntutan jaksa melalui penasihat bantuan hukumnya, terdakwa akan melakukan pledoi atau pembelaan pada persidangan pekan depan. Kasus pemukulan yang dilakukan anggota DPRD Kota Palembang, Syukrizan, terjadi saat antrian di SPBU Demang, Palembang. Aksi tak terpuji Syukrizan kemudian viral di media sosial hingga menyeretnya ke meja hijau. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, 2 tersangka kasus korupsi renovasi hotel milik BUMD Sumsel yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 3 miliar rupiah resmi ditahan Kejaksaan Negeri Palembang. Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua tersangka yakni Augie Yahya Bunyamin, mantan dirut Hotel Suwarna Dwipa dan Ahmad Thohir, kontraktor proyek PT Palkon Indonesia resmi ditahan Kejaksaan Negeri Palembang. Keduanya ditahan atas kasus korupsi renovasi hotel milik BUMD Provinsi Sumsel dengan kerugian mencapai 3,6 miliar rupiah. Keduanya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang. Kasih Intel Kejari Palembang, Fadli Hasibuan menyatakan, kedua tersangka diduga melakukan renovasi Hotel Suwarna Dwipa tahun 2016 sampai 2017 dengan anggaran 37 miliar rupiah yang tidak sesuai dengan prosedur. Kedua tersangka juga diduga melakukan pengurangan volume proyek yang tidak sesuai dengan laporan tersangka. Dari hasil pemeriksaan ahli, pengerjaan proyek tersebut hanya 42% dari 82% yang dilaporkan tersangka Augie Bunyamin hingga menyebabkan kerugian mencapai 3,6 miliar rupiah. Adapun modusnya sekitar tahun 2016 sampai dengan 2017 terjadi rehab hotel di Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa tersebut BUMD milik Provinsi Sumatera Selatan. Kejaksaan Negeri Palembang akan menyiapkan dakwaan dan tuntutan kepada kedua tersangka yang akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Upaya percobaan pembunuhan menggunakan senjata api rakitan terjadi di Muratara. Pelaku yang kabur ke Jawa Barat diringkus Jatanras Polda Sumatera Selatan. Korban seorang anggota DPRD setempat berhasil selamat karena senjata api tidak meletus setelah ditembakkan sebanyak 4 kali dari jarak dekat. Buyan, bodoh. Aku meninggal aku nih. Ya. Bukan meninggal. Ya. Usai ditangkap di tempat persembunyiannya di Bandung, Jawa Barat, tersangka Mahdi Arsyah, 34 tahun, dan Herdi alias Eng, 36 tahun. Keduanya warga desa Belani, Rawas Ilir, Musi, Rawas Utara, dibawa tim gabungan Jatanras Polda Sumatera Selatan ke Palembang. Mahdi dan Herdi ditangkap karena terlibat percobaan pembunuhan terhadap anggota DPRD Muratara atas nama Pirsya Lakoni. Dikatakan Mahdi Arsyah, dirinya berusaha menembak korbannya yang anggota DPRD tersebut karena ikut campur dalam pemilihan kades di Desa Air Bening, Rawas Ilir. Dari pihak pelaku dan korban sama-sama ada calon kades. Dari korban, adik sepupunya calon kades, sementara dari tersangka Mahdi, pamannya juga ikut pencalonan.
Namun kedua tersangka ini tersinggung saat anggota dewan tersebut ikut campur dalam pemilihan kades di desa Air Bening tersebut. Timbullah niat untuk menghabisi korban, namun beruntung bagi Pirsa Lakoni, dirinya luput dari maut karena senjata api yang dibawa oleh Mahdi tidak meletus saat ditembakkan sebanyak 4 kali. Karena dia melok-melok masalah pencalonan kades, Pak. Ikut-ikut masalah? Ikut-ikut masalah. Emang siapa itu korban itu? DPR, Pak. Anggota dewan? Iya. Emang kenapa dia bisa ikut campur masalah kades? Karena adik sepupunya itu calon. Mau dicalonkan? Iya. Jadi jika aku dari mamang aku yang calon. Sempat ditodongkan senjatanya di mana? Di jalan. Di jalan. Terus apa yang terjadi? Tidak meledak. Tidak meletus. Iya. Berapa kali? Usai melakukan percobaan pembunuhan, kedua pelaku melarikan diri ke Bandung, Jawa Barat dan sempat menjadi buronan polisi Muratara dan Polda Sumatera Selatan. Sedangkan barang bukti senjata api rakitan dibuang oleh pelaku ke sungai. Kami telah melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang kami dapat informasi bahwa kedua pelaku itu berada di Bandung. Telah kami amankan kedua pelaku di Bandung. Sejauh ini untuk barang bukti atas keterangan dari salah satu tersangka bahwa barang bukti itu dibuang di sungai yang berada di Musirawas. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Dukun cabuli anak tiri sesaat lagi tetap di Borgol. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak, ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fiyal. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Kau patahkan
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, New Home of Badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria yang berprofesi sebagai dukun di Musirawas tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Aksi bejat tersebut dilakukan pelaku sejak tahun 2017 lalu. Tersangka Jumadi, usia 42 tahun, warga Dusun 7, Desa Lesbanjaya, Kecamatan Tua Negeri, Kabupaten Musirawas, yang berprofesi sebagai dukun diamankan Satreskrim Polres Musirawas karena perbuatannya mencabuli anak tirinya yang masih berusia di bawah umur. Aksi bejat tersebut dilakukan Jumadi kepada korban MA, 18 tahun, anak tirinya sendiri sejak 2017 lalu hingga 2022, atau dalam kurun waktu 5 tahun. Bahkan, aksi tak terpuji tersebut telah dilakukan lebih dari 20 kali. Dengan modus mengiming-iming akan diobati dan disembuhkan atas penyakit yang diderita korban, pelaku memperkosa korban di sejumlah tempat, di rumah dan di perkebunan hingga di rumah bibi dan nenek korban. Aku saya malah hilap itu lihat apa ini? Paha. Iya. Pas lagi proses pengobatan itu. Iya. Dengan cara diurut. Iya. Oh, jadi dia cara mengobatinya itu diurut. Diurutnya di bagian mana, Mbak? Dulu kepala. Di kepala. Jadi kalau sakitnya di kepala, diurutnya di kepala. Kasat Reskrim Polres Musirawas, AKP Dedi Rahmat Hidayat menyatakan masih memeriksa tersangka untuk mengungkap adanya korban lain. Korban sempat diruqyah di rumahnya. Dari situ si korban mengaku bahwa sudah dilakukan pencabulan oleh mantan bapak tirinya. Tersangka dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Marah tak terima saat ditagih hutang oleh pelaku, seorang pria di Musirawas tewas meregang nyawa terkena tusukan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Korban tewas setelah pisau yang digunakannya untuk menyerang pelaku berhasil direbut oleh pelaku. Tersangka Sudirman dan rekannya Chandra Irawan, warga Desa Sukerami, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, diringkus Satreskrim Polres Musirawas di kediamannya tanpa perlawanan. Di hadapan polisi, pelaku berdalih terpaksa membunuh korban Henry Antoni, warga Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas, karena mempertahankan diri lantaran korban emosi saat ditagih hutang dan terlebih dahulu menyerangnya dengan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat menyatakan tersangka dan korban mempunyai hubungan pertemanan. Peristiwa pembunuhan bermula saat kedua pelaku hendak menagih hutang sebesar 2 juta rupiah kepada korban. Namun saat ditemui pelaku, korban merasa tidak senang dan langsung mencabut sebilah pisau dan menusukkan ke tubuh pelaku Sudirman dan mengenai lutut sebelah kanan. Tersangka berhasil merebut pisau milik korban, kemudian menusukkan pisau tersebut ke bagian dada dan perut sebanyak lebih dari 2 kali. Tersangka Chandra juga melakukan penusukan terhadap korban menggunakan senjata tajam yang sama setelah menerima sajam dari rekannya. Jadi Pak, motifnya itu minjem uang pertama Pak ya? Iya. Berapa tuh Pak? 2 juta. 2 juta rupiah. Udah berapa tahun Pak? Hampir 3 tahun. Yang saya itu adalah 3 tahun haliwan. Jadi dia ngebel kan, kalau nak saya ni mudik. Jadi dia dah datang sampai situ kan, jauh-jauh dari Sukarami kan. Itu dia, kan aku datang, aku nak kena kau ni, memang kelas 3 ni. Usai melakukan pembunuhan, kedua tersangka kabur dengan membawa sepeda motor korban. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, 1 buah senjata tajam dan pakaian milik korban. Adapun latar belakang kejadian sendiri, korban merupakan teman dari pelaku. Jadi pelaku inisial SD menagih hutang. Tersangka SD bertemu dengan korban Hen, lalu korban ditagih oleh TSK SD. Tersangka SD terlebih dahulu ditusuk oleh korban dan mengenai lutut sebelah kanan. Pelaku dikenakan pasal 338 dan 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Selain itu, saudara, seorang penjahat kambuhan di Palembang kembali berulah ditembak Subdit Jatanras Polda Sumsel. Residivis ini mengaku melakukan penggelapan dan pencurian sepeda motor, terakhir mencuri besi bangunan proyek. Narto ditembak di bagian kaki oleh Subdit Jatanras Polda Sumsel. Penjahat kambuhan ini kembali berulah setelah keluar masuk penjara. Warga 20 Ilir Kemuning, Palembang ini melakukan pencurian puluhan batang besi milik proyek di kawasan Kemuning, Palembang. Saat beraksi, pelaku bersama kedua rekannya yang sudah terlebih dahulu tertangkap. Di hadapan petugas, pelaku juga mengaku sudah 6 unit sepeda motor yang digelapkan serta aksi curanmor sebanyak 2 unit. Untuk mengelabui petugas dan korbannya, pelaku selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Narto mengaku terakhir mencuri besi dan dijual seharga Rp100.000 per batang, sedangkan sepeda motor dijual Rp2 juta. Uang hasil curian biasanya digunakan untuk bermain judi online, serta mengkonsumsi sabu karena ketagihan. Terus yang untuk kasus pencurian besi seperti apa Kak? Itu dijual berapa tuh? 100.000 sebatang ya? Untuk sepeda motor rata-rata dijual berapa? 2 juta. 2 juta. Itu uangnya untuk apa Kak? Untuk makan sama untuk main slot. Untuk main slot. Kasubdit Jatanras Polda Sumsel, Kompol Agus Prihadinika menyatakan pelaku melakukan pencurian besi sebanyak 41 batang. Pelaku juga merupakan residivis 4 kali keluar masuk penjara dalam kasus bobol rumah dan narkoba. Yang bersangkutan melakukan pencurian 41 batang besi. Kemudian yang bersangkutan juga merupakan residivis, di mana sudah 4 kali menjalani hukuman, diantaranya 1 hukuman pencurian rumah kosong, kemudian 3 kasus narkoba.
Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumsel dan terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Spesialis pembobol rumah ditangkap polisi sesaat lagi tetap di Borgol. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama Harga narasumber. minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah Cahaya akan Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam.
12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Saudara, seorang spesialis pencuri isi rumah warga dengan modus merusak kunci dengan tali senar diringkus polisi. Meski masih remaja, pelaku terkena licin dalam melancarkan aksinya. Ya. 3 kali mencuri di rumah yang berbeda, seorang remaja inisial ADS 17 tahun, warga Jalan KHS Hari Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang, harus berurusan dengan polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya usai melakukan pencurian di rumah seorang warga yang melaporkannya ke polisi. Menurut keterangannya, pelaku melakukan aksi saat penghuni rumah sedang tertidur pulas. Modus pelaku masuk ke rumah korban yakni dengan cara merusak kunci pintu dengan sutas tali senar, lalu mengambil handphone milik korban. Setiap kali usai mencuri, pelaku selalu menjual handphone korban ke seorang penadah, lalu uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mana cara kau maling itu, bro? Pakai tali. Pakai tali sama mana maksudnya? Pakai tali senar. Oh, terus kau apoi? Gitu ke kunci itu. Ke kunci pintu maksudnya? Kau gesek gitu ya? Kau patah ke pakai tali senar itu? Kau kait ke kunci pintu tuh pakai tali. Iya. Terus lewat pojok. Terus. Masuk ke pojok buka. Buka pintu dia. Terus kau masuk rumah? Iya. Wah, masuk rumah tuh kau. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Saudara, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Ratusan warga blokade Jalan Tambang PTBA. BPOM temukan jamu berbahan berbahaya.
Siswa SD berjualan kerupuk hingga larut malam. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, warga desa Lingga, Kabupaten Muara Enim kembali melakukan aksi memblokir akses jalan pekerja tambang dari PTBA di Sit Bangko Barat. Aksi ini terkait janji PTBA untuk membentuk Pokja bagi warga desa Lingga untuk menjadi pekerja lokal di subkon PTBA yang belum terrealisasi. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan antara pihak kepolisian dengan warga desa Lingga, Kabupaten Muara Enim. Saat itu warga menahan bus pekerja dari tambang PTBA untuk masuk ke wilayah tambang. Aksi pemblokiran akses jalan pekerja ini buntut dari janji PTBA atas saran Kapolres Muara Enim untuk membentuk kelompok kerja atas tuntutan warga desa Lingga agar menjadi pekerja lokal sebanyak 50% dan penyaluran dana CSA sebesar 2,5% bagi masyarakat desa Lingga. Setelah terjadi dialog alot, akhirnya pihak kepolisian dari Polres Muara Enim berhasil meredam emosi warga yang berunjuk rasa. Koordinator aksi mengatakan masyarakat kembali melakukan aksi karena menuntut kelanjutan pembentukan kelompok kerja bagi warga desa Lingga yang telah dijanjikan pihak PTBA atas saran Kapolres Muara Enim. Ini oleh karena apa yang diinginkan oleh masyarakat kami belum terrealisasi sampai saat ini. Dan waktu itu kita janjikan 1 minggu setelah demo harus terrealisasi. Tapi sampai saat ini tidak ada. Jadi kami melakukan aksi lagi sesuai dengan arahan yang kemarin kami minta dipersetujui oleh PTBA. Setelah menyampaikan aspirasinya, warga desa Lingga dengan pengawalan ketat pihak kepolisian membubarkan diri dengan tertib sembari menunggu janji PTBA untuk penyelesaian tuntutan warga. Masa aksi juga berjanji tidak ada tindak lanjut. Ratusan warga desa akan melakukan aksi serupa sampai tuntutan mereka dipenuhi. Kita akan duduk satu meja dengan Pokja, dengan kecamatan dan seluruh perangkat yang ada di tataran kecamatan, Kapolsek dan Ramil untuk bisa membahas tahapan-tahapan untuk melaksanakan dan untuk menyepakati nanti apa yang sudah dibahas, yang sudah diawali oleh mediasi oleh tim Pak Kapolres. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palembang menemukan sejumlah jamu yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Ternyata jenis jamu ini sudah banyak beredar luas di lingkungan masyarakat. Inilah contoh sejumlah jenis jamu dalam kemasan yang disita Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palembang yang disinyalir mengandung zat berbahaya dan tidak mengantongi izin edar dalam distribusinya. Produk yang disita lantaran diklaim sebagai produk herbal atau jamu kuat yang sebenarnya justru dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan. Obat-obatan ini jika dikonsumsi secara berkala tanpa aturan dan pantauan dari ahli justru bisa meningkatkan risiko bagi kesehatan, termasuk disfungsi hingga mengakibatkan kematian. Jenis obat-obatan dalam kemasan dan sejumlah kosmetik perawatan kulit yang berhasil disita dan sudah banyak beredar luas dalam lingkungan masyarakat, termasuk di pasar-pasar dan tempat-tempat penjualan obat tradisional sekitar masyarakat. Banyaknya obat-obatan yang beredar saat ini perlu kejelian masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih obat untuk kebutuhan kesehatan, yang dikhawatirkan justru membuat semakin sakit bertambah parah. Ini sebagai apa ya? Sebagai contoh ketika kita mengedukasi masyarakat, ya. Kalau dulu itu baru 2 bulan yang lalu kita melakukan pemusnahan terhadap produk-produk yang kita berikan sanksi administratif, ya. Ada yang sanksi, kalau sanksi administratif kita musnahkan. Nah, ini adalah contoh kami bawa kalau kita mengedukasi masyarakat yang jamu yang mengandung bahan berbahaya seperti apa, kosmetik mengandung bahan berbahaya itu seperti apa. Artinya apa? Inilah yang pernah kita temukan di Sumatera Selatan untuk masyarakat harus waspada.
BPOM menggandeng sejumlah elemen tergabung dalam Pentalik dan meminta peran serta masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat harus berhati-hati dengan maraknya produk yang dijual bebas tanpa melalui izin edar BPOM. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pemuda, kakak serta adiknya yaitu Weli Andika Sukma 38 tahun dan Tri Wahyudi 29 tahun warga Dusun 5, RT 5 Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawa terkena penyakit kulit langka. Penyakit ini dalam bahasa medis disebut sebagai sindrom Xeroderma pigmentosum. Anak dari pasangan Sunarso dan Winarni ini hanya dapat tinggal dalam rumah karena menderita penyakit sindrom Xeroderma pigmentosum yang merupakan salah satu penyakit kulit keturunan yang langka. Kulit penderita sangat sensitif terhadap paparan radiasi sinar ultraviolet sinar matahari. Jika terkena paparan sinar matahari, kulit akan melepuh dan mengelupas. Keduanya sejak kecil mengidap penyakit ini, tapi sejak 1 tahun terakhir ini, penyakit yang diderita Weli Andika Sukma semakin mengganas dan merusak bagian sebelah kiri mukanya. Saat itu ada benjolan kecil yang dianggap sebagai jerawat yang dikeluarkan menggunakan tangannya. Bukannya sembuh, namun luka membesar dan membusuk karena mengalami infeksi. Sementara sang adik Tri Wahyudi mengalami hal yang sama, timbul benjolan kecil di bibir kiri bawah yang juga berusaha dikeluarkan karena sakit dan gatal, menyebabkan kerusakan pada bibirnya. Akibatnya ia pun sulit makan namun tetap beraktivitas sebagai marbot masjid. Sebelumnya tuh kan sudah berobat ke rumah sakit umum tuh kan, sudah disinar, jadi kemo 6 kali, disinar sudah 27 kali, masih hasilnya nggak ada. Pengobatan Bu, itu kan baru di kemo. Iya. Pengobatannya apa obat-obatannya? Obat ini antibiotik sama obat nyeri. Bagaimana yang disampaikan oleh dari ibu yang bersangkutan tadi bahwa mereka ada keterbatasan dana dalam rangka untuk pengobatannya. Jadi salah satu bantuan kita dari pihak kecamatan, kita fasilitasi untuk membuat surat permohonan bersama pemerintah desa kepada pihak terkait untuk pengobatan. Orang tuanya berusaha mengobati dengan melakukan kemo sebanyak 6 kali dan dilakukan sinar sebanyak 27 kali dengan biaya besar. Namun tidak juga berhasil. Sang ibu Winarni sangat bersedih dan berharap bantuan dari siapapun untuk membantu pengobatan anaknya karena ia sudah kehabisan biaya. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi pisah sambut Kapolda Sumatera Selatan digendong personil polisi. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. Manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
the great tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Pemirsa, acara pisah sambut Jenderal Bintang 2 antara Irjen Polisi Tony Hermanto dengan Irjen Polisi Albertus Rahmat Wibowo berlangsung di halaman Mapolda Sumatera Selatan. Irjen Pol Tony menjabat Kapolda Jatim, sedangkan posisi Kapolda Sumatera Selatan diamanatkan kepada Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo. Kemeriahan acara semakin terlihat saat Irjen Pol Tony Hermanto diangkat personel Brimob Polda Sumatera Selatan. Terlihat keakraban Jenderal Bintang 2 tersebut kepada seluruh personel jajaran. Saat ini Irjen Pol Tony Hermanto resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur setelah 1 tahun 1 bulan 14 hari bertugas sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Seiring kepindahan tugasnya ke Polda Jawa Timur, Irjen Pol Tony Hermanto berharap silaturahmi tetap terjaga walaupun sudah tidak menjabat lagi. Pria kelahiran 5 Oktober 1965 ini juga minta doa terbaik kepada seluruh personel Polda Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan kini dijabat oleh Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo. Setelah sebelumnya Jenderal Bintang 2 ini menjabat sebagai Kapolda Jambi. Menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo akan cepat menyesuaikan diri di tempat yang baru dan melanjutkan perjuangan dari Irjen Pol Tony Hermanto. Dari Palembang, Daeng Daus Ainus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus meningkatkan potensi produksi padi. Salah satunya proyeksi dengan menanam padi IP 200 di bantaran Sungai Musi yang selama ini dikhawatirkan gagal panen. Namun ternyata tumbuh subur di wilayah ini. Hamparan sawah padi IP 200 seluas 28 hektar sebagai pilot project di bantaran Sungai Musi, Dusun 6, Semuntul, Kecamatan Lantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, terlihat tumbuh subur. Terbukti sawah ini menghasilkan sekitar 8,2 ton per hektarnya, mengungguli sawah pasang surut yang mencapai 4 ton per hektar. Padahal selama ini baik petani maupun pemerintah khawatir akan gagal. Keberhasilan ini menjadi potensi besar untuk meningkatkan hasil produksi padi dan beras di Banyuasin karena ada 30.000 hektar lahan yang bisa dimanfaatkan menjadi areal sawah lebak di Banyuasin. Dengan adanya tambahan sawah lebak dan bisa digarap secara maksimal, bukan tidak mungkin Banyuasin yang saat ini menjadi peringkat 4 secara nasional menjadi peringkat 1 penghasil padi atau beras nasional. Ada 30.000 hektar lahan yang di lebak ini, sawah lebak di bantaran Sungai Musi. Dan kita sudah menyaksikan langsung, hasilnya luar biasa. Ini baru pertama kali kita lakukan uji coba pilot project dari Kabupaten Banyuasin. Ternyata hasilnya itu sangat memuaskan. Dan tidak pernah kita kira bisa melebihi dari IP 200 daerah pasang surut. Pemerintah juga akan menunjang fasilitas petani agar dapat lebih mengembangkan pertanian dengan memberikan bantuan bibit unggul, pupuk serta alsintan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful Anyus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terus mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, melainkan menjadi produsen dengan pemanfaatan lahan perkarangan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan laju inflasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terus melakukan upaya agar tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Melalui program ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Oku terus mendorong masyarakat agar tak hanya konsumtif, melainkan menjadi produktif dengan memanfaatkan perkarangan rumah. Menurut PJ Bupati Oku Teddy Melwansa, Pemkab Oku saat ini gencar membagikan 10 macam bibit sayuran yang bisa ditanam di perkarangan rumah. Selain itu juga dibantu Kodim 0403 Oku dalam pengembangan budidaya ikan gabus. Pihaknya berharap dalam 3 bulan ke depan laju inflasi bisa dikendalikan. Semuanya kami bersatu padu dalam rangka upaya-upaya kami untuk melakukan menekan inflasi, pengendalian inflasi yang ada di daerah. Kami sudah lakukan upaya-upaya itu mulai dari hulu sampai hilirnya. Hulunya inilah. Hulunya ini kami bagaimana nanti bisa memberdayakan masyarakat dengan memberikan ilmu dan pengalaman dari Mas Agus Sutikno ini kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa menjadi produsen.
Tak ketinggalan, Dandim 0403 Oku Letkol V Rizal mengungkapkan TNI sendiri terus berupaya dalam membantu kesulitan masyarakat, tak hanya di sektor pertanian namun juga di bidang perikanan, apalagi budidaya ikan gabus cukup menjanjikan dari sisi ekonominya. Selain memanfaatkan daging ikan untuk makanan, ikan gabus juga diambil albumin atau minyak ikannya yang bernilai jutaan rupiah. Kesulitan masyarakat yang ada di lingkungan itulah yang kita penuhi. Salah satu contoh ini yang sebetulnya saya menginisiasi dari tahun 2019 sudah ada gerakan ini, cuman belum didorong secara maksimal, secara masif, sehingga saya punya pemikiran untuk mendorong yang tujuan akhir atau muara untuk mensejahterakan masyarakat Oku khususnya. TNI berkomitmen untuk membantu masyarakat dan program pemerintah Sumsel Mandiri Pangan, serta menekan laju invasi di daerah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Siswa SD berjualan kerupuk hingga larut malam. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikrorelma terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, masyarakat Desa Cahya Bumi Kabupaten Ogan Komering Ilir kini tersenyum lega karena desanya menjadi lokasi TMMD ke-115 Kodim Oki tahun 2022 ini. Segala asa dan harapan masyarakat untuk hidup sejahtera pun mulai terbuka. TNI Manunggal membangun desa atau yang dikenal dengan TMMD ke-115 tahun 2022 Kodim Oki dipusatkan di Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki. Desa tersebut kondisinya memang masih membutuhkan uluran tangan pemerintah dalam segala hal bidang pembangunan. Salah satu infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam beraktivitas memenuhi kebutuhan hidup. Begitu juga akses untuk anak didik untuk pergi ke sekolah. Tak hanya sampai di situ, berbagai saran desa seperti olahraga, fasilitas umum masjid juga perlu diperhatikan, termasuk di dalamnya sarana kesehatan MCK. Berbekal dari kondisi itu, Satgas Kodim 0402 Oki bertekad membantu warga untuk keluar dari kepurukan dan desa tertinggal. Dengan penuh semangat dan bantuan warga setempat, satu persatu mewujudkan impian masyarakat yang ada. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Hilman Hadi menjelaskan kegiatan di MMD diisi dengan kegiatan fisik dan non-fisik yang nantinya akan mampu membuka akses masyarakat dalam meraih masa depan yang lebih baik, terutama generasi mudanya. Sesuai dengan temanya TMMD dedikasi terbaik membangun NKRI. Kita melihat tadi juga beberapa bangunan fisik yang fasilitas umum yang kita kerjakan. Sebagai contoh jalan, nanti ada beberapa jembatan, kita merehab beberapa sekolah untuk fasilitas sosial, kita membangun rumah, tadi rumah tidak layak huni kita sudah bangun dan sudah selesai. Kalau sasaran non fisiknya tentunya kita melihat nanti menambah
semangat bela negara, kebersamaan, semangat persatuan, dan tentunya kemenanggulan TNI dengan rakyat dalam rangka membangun masyarakat di wilayah ini. TMMD Kodim Oki harus didukung penuh karena manfaatnya sungguh luar biasa bagi kemajuan desa. Dari organ Komering Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Pemirsa, perjuangan dan kerja keras siswa SD di Kota Palembang berjualan kerupuk sepulang sekolah hingga larut malam demi membantu keluarga viral di media sosial. Siswa bernama Rizky mendapat perhatian dari Komandan Kodim 048 Palembang. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan yang berimbas ke masa depan anak. Kondisi inilah yang dirasakan oleh Rizky, Akbar, dan Sylvia demi membantu ekonomi keluarganya. Pelajar SD ini rela berjualan kerupuk usai pulang sekolah mulai pukul 1 siang hingga pukul 10 malam. Sang ibu pun mengutarakan bahwa dengan dibantu sang anak berjualan kerupuk dapat meringankan ekonomi keluarga. Rizky merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dan ayahnya hanya seorang kuli bangunan. Saat ini Rizky dan kedua saudaranya Akbar dan Sylvia sekolah di SD Negeri 158 Palembang. Setelah viral di media sosial, Kolonel Infantri Sumalin Marzuki, Komandan Kodim 048 Palembang, menyambangi ke sekolah tempat ia mengenyam pendidikan dan siap mewujudkan cita-cita 3 bersaudara tersebut dengan menjadikannya anak angkat. Punya tanggung jawab moral tentunya ya, bahwa generasi kita harus kita peduli, harus kita siapkan dari sejak dini guna kepentingan masa depan bangsa ini. Alhamdulillah kalau memang kedua orang tua dari Rizky, Akbar, dan Selvi memang memberikan kepercayaan dan amanah kepada kami insya Allah secara pribadi tentunya sangat berharap bisa ikut membantu. Jualan ini kayak gini lah Pak, sudah lama. Sudah lama. Ya, lebih akan tahu. Karena kami anak ini berguna untuk kami kan untuk menolong orang tuanya, mencari uang. Itu untuk kerupuknya sendiri, buatan sendiri atau beli juga ya? Dalam beli itu dalam sekilonya 35 jual kerupuk itu Cak Merang. Sekolah Sambil jualan ya. Itu Cak mana dek? Rami dak yang beli? Galak Rami kadang tidak. Kalau lagi rami berapa dek kita dapat dek? Lagi rami 200.000. Oh, kalau lagi sepi? 150 ya. Itu keliling ya Ki? Kita ngerasa capek dak nih? Sambil balik sekolah, masih sambil nyari duit itu capek dak kita nih? Seluruh lapisan masyarakat diimbau untuk bersama-sama membantu anak-anak dari keluarga ekonomi rendah karena masa depan bangsa ada di tangan putra-putri bangsa Indonesia. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.